Misalkan kayak yang kemarin, kalau kalian punya tulisan uh, yang huruf besar huruf kecil dulu gitu, China gitu, China gitu, atau ya kayak gini gitu kan, atau kalian punya negara United gitu kan, States gitu, terus United States. Nah, yang kayak gini-gini nih, bahkan kayak salah satu huruf gini, ini kan menyebalkan ya, jadinya kayak waktu kalian berusaha mengumpulkan datanya menjadi suatu kelompok gitu, kayak oh saya mau menganalisis nih data untuk perusahaan yang United States doang, kalau tidak dibenerin maka ini akan dianggap dua negara yang berbeda ya, padahal sama gitu ya kan. Nah, jadi regular expression ini muncul di apa namanya, di dunia computer science. Tujuannya adalah apa, supaya um, komputer bisa mengenal sesuatu yang kita maksudkan dengan mudah gitu. Jadi maksudnya apa? Kita dengan mudah bisa membaca dan mengerti ya artinya bahwa ini United States yang kayak gini, terus yang kayak gini United States gitu. Atau yang kayak gini ya, itu adalah hal yang sama gitu. Ya kan? Nah, lebih jauhnya, yang lebih canggihnya lagi, kita bahkan ingin berharap dia bisa ngebenerin typo gitu. Kayak misalkan kalau yang ini ada koma-komanya gitu, terus ini ada titik-titiknya, terus ini ada titik-titik gitu ya. Nah, kita ingin dia bisa ngebenerin itu, tapi kan dia nggak tahu nih ada berapa banyak koma di tengah string saya, ada berapa banyak titik di tengah string saya gitu. Atau mungkin cara lainnya, kita ingin komputer bisa mengidentifikasi nih, misalkan nama David sama misalkan kita mau ngambil semua orang yang nama huruf depannya D gitu, siapa yang ada, David gitu, terus Dennis, terus siapa lagi yang namanya Damara gitu kan. Kita mau mengambil semua data yang seperti itu, bagaimana komputer bisa mengenalinya, maka muncullah regular expression ini. Nah, kita akan coba regular expression ya langsung ya, kita akan langsung coba, karena sambil kita coba, kita sambil mempelajari oh bagaimana pola dari regular expressionnya. Nah, untuk di Python regular expression udah punya library tersendiri gitu, itu namanya reg ya, regular expression. Bahasa pemrograman lain juga udah punya ini ya, sebagian. Nah, sebelum kita masuk ke sintaksnya, kita akan coba mempelajari polanya terlebih dahulu dari regular expressionnya. Bagian yang awal ini akan benar untuk semua bahasa pemrograman. Jadi ini adalah standarisasi umumnya. Ya. Kita nggak sintaksnya nanti kita pelajari, tapi nanti ketika kita mau menemukan dia, kita akan gunakan find all dulu aja atau match. Kita ambil satu contoh nih. Ketika kita punya suatu regular expression, kita ingin supaya data kita mengenali suatu hal. Jadi misalkan kita punya data seperti ini. Saya punya A, isinya siapa ya? Yang namanya A aja, Anton. Terus kita punya B yang isinya nama yang huruf A juga. Siapa? Arvin. Kita punya C yang isinya namanya huruf A juga. Siapa lagi yang namanya huruf A? Gak ada Arnold di sini. Arnold. Siapa ya? Saya tidak bisa ingat yang namanya A. Axel, Pak. Apa? Axel. Oke, Axel. Axel. Nah, sekarang kita punya seperti ini. Nah, sekarang kalau dalam regular expression ini untuk sebagai pengenalannya aja ya, tanda ini akan digunakan tanda dolar sih, tanda pangkat ini akan digunakan sebagai penanda awalan dari kalimat gitu. Jadi misalkan saya mau mendeteksi ini Anton sama Arvin jumlah hurufnya sama kan ya, mendeteksi suatu string yang panjangnya 5 dengan huruf pertamanya A. Jadi kita bisa membuat suatu pattern dengan hal seperti ini. A, ya kan, lalu titik 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 titik. Artinya apa? Diawali dengan A, ya, lalu dilanjutkan dengan 4 buah huruf kosong gitu. Nah, kita lihat untuk melakukan ini kita akan gunakan ini nih, match. Harus reg-nya dulu, regular expression match. Lalu
Eh, kita mau mencocokkan ini dengan A. Nah, dia akan mengembalikan ini nih. Ya, ini kan apa sih ini gitu. Ya, kita abaikan dulu. Coba kita cobain ke yang lain gitu. Kita cobain ke Axel. Nggak keluar apa-apa ya. Coba kita print gitu. Biar kelihatan kan. Ini sebenarnya dia ngapain. Non ya. Nah, jadi ini yang akan terjadi nih. Kalau kita punya sintak match ini, tujuannya sebenarnya adalah kita mau mencocokkan antara yang di depan ini polanya, regular expression yang kita punya dengan yang di belakang stringnya. Kalau ada yang bingung ditanya aja, saya akan agak pelan di sini karena ini banyak dan baru banget harusnya. Ya kecuali ada yang udah pernah belajar. Nah, kalau kita melakukan match di sini, yang akan dilakukan adalah dia nyocokin. Huruf pertama adalah huruf A besar, lalu apakah dilanjutkan dengan 4 huruf. Di Anton, A-nya kan Anton ya. Dia cocok karena apa? Huruf pertamanya huruf besar, dilanjutkan dengan 4 huruf apapun. Jadi titik ini mengartikan huruf apapun. Lalu, kalau di Axel, dia nggak cocok. Kenapa? Karena awalnya huruf A, lalu belakangnya 4. Di sini Axel cuma punya 3 huruf di belakangnya. Jadi makanya dia akan memberikan non karena nggak berhasil menemukan apapun di sini. Oke, kita coba lagi untuk Arvin. Oke, kalau kita cobain ke Arvin, dia match juga ya karena Arvin awalnya huruf A besar, lalu dilanjutkan dengan 4 buah huruf. Coba terus, saya maunya ketemu kayak gini nih, gini. Nggak akan ketemu apa-apa ya di Arvin ya. Karena apa? Karena huruf pertamanya bukan A kecil. Oke, jadi ini salah satu gambaran gitu. Oh, berarti kira-kira regular expression itu pengen apa? Kita pengen supaya kita bisa memberikan format bebas dalam bentuk apapun nantinya ya, akan banyak tekniknya supaya Python bisa mengenali nih, supaya dia tahu ini bentuknya apa, ini bentuknya apa, ini bentuknya apa. Ini salah satu teknik yang bisa kita gunakan ketika mau memverifikasi email. Kita mau ada at di tengahnya, lalu di depan belakangnya ada apa gitu. Lalu tengah-tengahnya ada apa, lalu dot, lalu belakangnya lagi com gitu. Nanti kayak gitu, kita akan gunakan regular expression. Karena kan kadang-kadang mungkin kita maunya mengambil data gitu. Ini ada data email, kita nggak butuh add belakangnya, kita cuma mau ngambil data bagian depannya untuk dijadikan user ID gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu. Ada yang mau bertanya? Pak, Kayaknya. Maaf. kalau misalnya kita buat email, kan itu kan depannya kan nggak tahu panjangnya berapa. Titiknya Maaf. gimana, Pak? Nah, nanti kita akan mempelajarinya Fit, bagaimana cara memberitahukan pada Python bahwa harus ada satu atau lebih karakter di tengah-tengah situ gitu. Jadi nanti titiknya ditambahkan bahasa lain gitu, ekspresi lain supaya dia bisa, oh ya berarti saya mau ada lebih dari satu buah titik gitu di depan sana. Oke. Kalau misalkan dia A titik A gitu boleh, Pak? Jadi titiknya itu apa aja gitu. A titik A. Jadi maksudnya gimana? A gini. Match-nya itu buat A, iya kayak gitu. Berarti yang dicari cuma yang keduanya doang kan, yang Iya. A sama A, terus tengahnya bebas. Iya. Tengahnya bebas tapi cuma satu. Jadi titik ini akan mengartikan ya Iya, iya. banyaknya. Jadi nanti Jadi maksudnya ada huruf lain di tengah titik terus titik lagi gitu nggak apa-apa kan, Mbak? huruf lain di tengah titik. Oh, kalau kayak gini. Iya, jadi A titik titik B titik titik kayak gitu. Enggak, di sini dia akan cuma deteksi 3 huruf. Gitu. Harus depannya A, belakang terus titik, terus belakangnya A. Kita coba aja ya. Misalkan kita Oh iya, yang maksudnya yang kita buat, Pak. oh, yang kita buat iya, nanti misalkan kita pengen A, terus tengahnya ada Kita mau buat titiknya, apa aja gitu boleh kan? boleh. Jadi dia akan mencocokin yang sama persis dengan yang buatan kita gitu. Nanti kalau kita mau Oke, Pak. boleh tengahnya bebas, kita bisa pakai tanda bintang. Bintang ini artinya satu atau lebih gitu. Jadi kalau bintang titik, ya kan, itu artinya adalah kita mau menemukan titiknya boleh berkali-kali gitu. Sampai ketemu A lagi gitu. Sampai ketemu A lagi nanti. Nanti kita akan lihat satu persatu tuh untuk yang itunya, quantifiernya itu. Oke, Pak.
Nah, oke, sampai sini berarti kita udah bisa menemukan ya ini contohnya. Untuk yang regular expression ini saya saranin kalian banyak-banyak latihan ya, karena ini akan banyak banget nanti pas kalian wah sintaksnya apa nih, banyak yang mesti dicoba gitu kan. Jadi cobain banyak-banyak latihan supaya kalian bisa istilahnya ngajarin dia untuk benerin data kalian, karena kan gak mungkin kita akan benerin satu persatu pakai mata kalau datanya ada 10 juta gitu kan. Ya nanti pastinya tekniknya akan digabung lagi gitu setelah kalian punya datanya. Ya nanti kan ingin diseragamkan gitu, huruf besar huruf kecil dan sebagainya. Nah, jadi kita udah bisa menemukan nih, sampai sini kita coba gitu. Jangan-jangan ini saya dibohongin gitu ya. Kita coba misalkan kalau kita punya titik seperti ini, B ketemu ya. Kenapa? Karena nama Arvin terdiri dari 5 huruf dan hurufnya bebas apa aja. Nah, kalian bahkan ya kalau mau match bisa juga, misalkan bener-bener kalian ketik Arvin gitu. Artinya kalian cuma mau menemukan Arvin aja. Kalau kalian terapkan ini ke Axel tadi, Axel ADC, nggak ketemu apa-apa. Ya. Jadi, salah satu kekurangannya di sini adalah ketika kalian lakukan match, kalau kalian uh, tidak menemukan sama sekali gitu, dia nggak akan menunjukkan apapun. Ya, jadi kayak gini kan nggak match, terus nggak keluar apa-apa, jadinya nggak tahu gitu. Tapi di balik itu Python nggak butuh tahu untuk yang non kan, dia nggak akan ngajarin apapun gitu untuk yang tidak ditemukan gitu. Atau dia mau melakukan perubahan atau tidak ditemukan. Ada bunyi Andrew, fungsi dari pangkat apa? Pangkat itu untuk menunjukkan huruf pertama. Jadi kalau kita bilang pangkat lalu suatu huruf, dia akan mencari huruf pertama setelah pangkat itu ada atau enggak. Jadi kalau kayak gini, pangkat A, cara bacanya kalau kalian punya simbol karakter khusus kayak gini, ini nyatu ya. Jadi pangkat A adalah, artinya huruf pertamanya harus A, lalu ada 4 huruf di belakangnya. Bentuk pattern dari string yang kita masukkan harus menyerupai itu biar dia bisa match. Oke, Drew? Drew nggak nyalain speaker, kenapa? Sambil main game. Apa mau lagi, Pak? Oke. Kalau misalnya ada di tengah-tengah, Pak, itu perlu pakai pangkat nggak, Pak? Ada apa di tengah-tengah? Yang lainnya titik-titik, terus hurufnya cuma di tengah doang. Kita perlu pakai pangkat nggak kalau gitu? Enggak, pangkat itu artinya huruf pertamanya adalah yang setelah pangkat. Jadi kita nggak butuh pakai pangkat kalau. Oh, jadi pangkat itu cuma buat huruf pertama aja gitu ya? Iya. Oh, oke, makasih, Pak. Nah, yang berikutnya kita masuk ke satu bagian dari regular expression yang namanya set. Jadi nanti ketika kalian punya regular expression, kalau kalian lihat tanda ini ya dalam regular expression kalian, itu artinya adalah suatu himpunan yang dimana menggunakan ini kita ingin supaya kita bisa menemukan semua yang match dengan yang ada dalam himpunan ini, karena kan set ya himpunan, jadi mau ada dalam sana. Nah, kita coba contohnya. Untuk yang kali ini kita coba pakai find all supaya kelihatan bedanya. Nah, untuk yang find all ini kita lihat, misalkan kita lihat dulu deh Arvin gitu ya. Kayak biasa yang belakang adalah string yang kita ingin cocokkan. Mungkin artinya kita pakai Arvin yang tadi aja. Yang depannya adalah polanya gitu. Apa yang terjadi kalau kita gunakan find all? Kita lihat dulu nih apa dampaknya. Dia akan mengembalikan semua string yang ini ya, yang cocok ya. Jadi sintaks find all ini perbedaannya dengan match tadi, kalau match dia cuma ngasih tahu apakah ini ada atau enggak menggunakan objeknya. Nanti kita akan pelajari nih bagaimana membongkar objek matchnya ini sendiri. Nah, kalau di sini dia akan mengembalikan semua yang sama persis yang bisa dia temukan. Gitu. Kalau enggak ya dia akan mengembalikan non seharusnya. Coba kita ganti.
Ini kita ganti jadi Axel. Kan kosong, karena dia tidak menemukan apapun. Kalau kayak gini, ini B, tadi Arvin, dia akan mengembalikan yang sama persis yang dia temukan. Nah, kegunaan find all apa? Biasanya kalau kita mau mencari suatu pola yang berulang dalam satu kalimat gitu. Karena apa? Kita bisa melakukan ini. Misalkan saya mau menemukan pola seperti ini dalam kalimat ini. Ada Arvin, terus siapa lagi tadi? Axel, dan Anton. Nah, kalau kita jalankan, nah, kenapa ini yang dapatnya ini? Ada yang tahu kenapa? Enggak. Itu yang paling pertama ditemuin, Pak. Ya, yang paling pertama ditemuin adalah bentuknya kayak gitu ya. Kebetulan ini ADA terus ada 4 di belakangnya. Ya kan? Jadi, waktu dia itu karena spasinya juga dianggap sebagai itu ya Pak. Spasinya kan kita nggak pisahin per kata. Iya. Jadi dianggap itu sebagai karakter juga. Iya, spasinya dianggap tetap karakter. Jadi ya nanti merepotkannya ya sebenarnya walaupun udah regular expression ini, satu lagi komputer nggak sepinter itu. Ya, jadi dia masih bisa banyak salah paham dengan apa yang kita maksud. Jadi kita harus ngatur-ngatur lagi. Nah, misalkan kita bilangnya kayak gini. Kalau ini diginiin gitu kan kita. Oke, Arvinnya ketemu gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Misalkan kita mau, kalau yang terakhir ini kan ada ini Arvin, Axel, Anton ini Bapak tulis sendiri. Jadi dia ngelihat yang Bapak tulis sendiri bukan ngelihat yang ke atas lagi ya? Iya, jadi ngelihat string ini. Oke. Nah, terus ketika kita menggunakan yang seperti ini, kita bisa tambahkan satu lagi nih pengetahuan kita menggunakan apa? Dolar. Kalau dolar, nah kesulitan waktu mempelajari regular expression adalah dia suka bolak-balik gitu. Kadang karakter khususnya mengartikan yang di depannya, kadang karakter khususnya mengartikan yang di belakangnya. Jadi, misalkan saya tulis kayak gini. Bagaimana cara membaca regular expression ini? Yang ingin kita temukan awalnya adalah huruf A, lalu ada 3 karakter di tengahnya, lalu diakhiri dengan huruf N kecil. Ya, nah, kalau kita jalankan ini, di sini loh, kok nggak ketemu gitu ya. Coba kita lihat satu persatu. Coba jangan yang ini. Kita lihat Arvinnya doang. Nah, ini Arvin ketemu ya. Ya kan? Nah, kalau kita ganti, tadi ada Anton. Anton ketemu juga Anton ya. Jadi artinya apa kalau kita punya penulisan seperti ini? Ini sangat strict sekali ya. Artinya kita mau kata yang kita cocokkan, ya kan, harus diawali huruf A, lalu ada 3 karakter di tengahnya bebas, lalu diakhiri huruf N. Ya. Jadi tanda dolar di belakang itu akan menandakan akhir dari kalimat kita. Makanya semua karakter, ya. Ada yang mau nanya? Lanjut dulu, Pak. Oh, jadi semua karakter, jadi semua karakter yang kita masukkan ke dalam sini akan dicocokkan dengan bentuk yang sama persis gini, A, lalu apapun, lalu N. Coba kita cocokin dengan yang lain gitu. Kita misalkan punya Andin, ini berapa huruf nih? Sama ya. Apa ya? Andana gitu. Andanan gitu. Nah, kalau diginiin nggak cocok ya. Kenapa? Karena oke, ini bener depannya huruf A besar, belakangnya huruf N kecil, tapi jumlah karakter di tengahnya nggak cuma 3. Ya. Nah, jadi kita udah punya dua hal nih. Tadi menggunakan max kita bisa dapat ini, object max. Nanti kita akan lihat bagaimana membongkar object max itu. Kalau find all, kita akan mendapatkan tulisannya gitu ya, yang kita inginkan. Oke, David mau nanya apa kita, David?
Dolar itu buat dari paling belakang bacanya atau akhir kalimat? Paling belakang. Jadi ya kalau dalam hal ini akan jadi akhir kalimatnya. Makanya tadi kalau kita masukin Anton, Arvin, sama Axel, waktu kita run, dia nggak menemukan apa-apa karena dia anggap kalimatnya harus tepat sepanjang 5 dengan diawali A dan diakhiri N. Oh, dan paling terakhir dolar itu benar-benar paling terakhir dari kalimat yang dicari itu, Pak. Iya, Oke, Pak. Iya. Pak. Itu berarti kalau dolarnya dihilangin bisa dong jalan, Pak? Kalau dolarnya hilangin, tapi kayak gini misalkan ya. Di tengahnya tambahin 1, Pak. Tambahin apa? Gini. Titiknya di 4 gitu. Terus Ya. N. Ketemu kan Anton. Artinya diawali A, lalu ya 4 huruf berikutnya apa? Kalau misalnya sebelah titik 4 tuh tambahin N bisa nggak, Pak, jalan? Tambahin N. Oh, titiknya 3 aja. Oh, titiknya 3, dikasih N. Gitu, iya. Bisa. Karena maunya dia kalau kayak gini, kita ngajarin dia apa nih? Awalannya A, lalu ada 3 huruf di tengahnya, lalu menemukan N. Itu mau kita ambil. Dia akhir kalimat atau bukan, nggak peduli gitu. Oke, berarti dolar itu cuma buat yang paling akhir yang kayak tadi bilang itu. Iya, yang benar-benar akhir dari kalimat. Oke. Jadi kalau kita balik nih, saya mau menemukan 3 huruf terakhir, tapi huruf 4 huruf, yaitu 3 hurufnya bebas, huruf terakhirnya L gitu. Kayak gini. Ini ketemu nih, dia akan ngambil Axel ke depan dari belakang. Oke. Iya. Cukup jelas ya sampai sini ya. Ada pertanyaan lagi? Yang RE titik find all yang di bagian kanan yang mau kita cek itu kan tadi kan udah dibilang nggak bisa yang apa sih namanya kayak yang sebagai satu kata gitu, satu karakter gitu, makanya nggak bisa dipisah-pisah. Misalnya kita mau ambil yang depannya A terus 3 huruf belakangnya N, kita nggak bisa ambil Anton sama Nah itu gimana apa ya, bisa nggak sih Pak itunya tuh dibikin list atau apapun yang lain supaya Anton, Arvin, sama Axel ini satu kesatu bukan satu kesatuan tapi bisa. Mau dicocokin satu-satu? Iya. Ya sebenarnya bisa ya. Cara paling gampang apa? Ya ilmunya kita udah punya, di loop aja. Ya enggak? Jadi kalau kamu udah punya list, ya untuk dapetin match semua yang ada di dalam list itu, ya kamu ambil aja ininya. Kamu loop data dalam listnya itu untuk dapetin semuanya. Atau cara kedua, kalau kamu terpaksa udah punya huruf seperti ini, ingat kita punya teknik untuk split kalimat kan, kita split aja menggunakan spasi. Lalu ya hasil list yang udah di split itu tinggal kita loop untuk dapetin semua pola yang kita mau dalam seluruh kalimat itu.